Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada Rasul sebelum kita membaca diktat yang ada di tangan saudara yang berjudul doa atau dialog dengan Allah. Maka sebagaimana yang saya janjikan bahwa pada majelis ini kita akan mendengar sebagian daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikatakan syama'il, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang membawa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hindun ibnu Abi Hala, putra Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dari suami sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini merupakan khal atau umnya Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keprihatinannya itu sambung menyambung, tidak berhenti dari prihatin kepada prihatin yang lain, memprihatinkan itu, memprihatinkan ini. Dan begitulah seharusnya manusia mukmin dan muslim dari umatnya di setiap waktu dan setiap zaman. Kita harus juga menjadi manusia prihatin. Artinya al-ihtimam. Beliau berkata dalam hadis yang bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa tidak mengindahkan, tidak memprihatinkan ihwal kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan itu. Jadi hanya manusia yang serius, yang manusia yang bertanggung jawab, yang tahu malu dan budinya halus adalah manusia yang suka memprihatinkan ihwal kaum muslimin, yang mana ia juga terlibat dan harus juga merupakan manusia yang merupakan satu anggota daripada itu. Tawilas sakt, lebih banyak diam dari berbicara, kecuali untuk yang bermanfaat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar tentang syariat, menjawab pertanyaan dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu beliau diam. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak berbicara kalau tidak perlu. Setiap manusia biasanya suka bicara, perlu dan tidak perlu. Ada penting tidak penting dia bicara saja.
Ini manusia banyak salahnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi la yatakallamu fi ghairi hajah. Kalamuhu fasl. Ucapannya itu tegas. Tidak lebih-lebih dan juga tidak terlalu cekak sehingga tidak dipaham orang. Tegas, singkat tetapi jelas. Yu'azzimu an-ni'mata wa in taqqat. Membesar-besarkan nikmat Allah walaupun nikmat itu kecil. Menurut istilah manusia atau menurut pandangan manusia. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membesarkan nikmat, merasa puas dengan nikmat-nikmat Allah. La yadhummu minha syai'an. Tidak pernah modo, tidak pernah nyacat, tidak pernah membawa kata yang kurang baik terhadap satu nikmat. Terhadap makanan beliau tidak pernah memuji makanan, ini enak. Tapi juga kalau tidak enak, dia tidak makan. Tidak juga mengatakan ini tidak enak. Jadi kalau dia melihat makanan, enak, dia diam. Ya alhamdulillah. Kalau tidak enak, dia juga diam. Tapi tidak dimakan. Jadi supaya tidak didengar oleh umatnya dan sahabatnya. Oh beliau ini orang yang termasuk golongan totoroso, kepingin yang enak saja. La yadhum wala yamta wala tu'dhibu dunya wala ma kana laha. Masalah dunia tidak pernah memarahkan beliau. Barang ada, tidak ada, kurang, lebih, tidak pernah menyebabkan beliau marah. Tetapi apabila kebenaran dilanggar orang, idza ta'adda an-nasu al-haq lam yaqum ahadun lighadabi. Tidak ada orang berani menghadap beliau waktu marah. Jadi kalau haqqullah, masalah agama, masalah syariat, masalah akhlak, kalau dilanggar, maka tidak ada berani orang maju bicara dengan Rasulullah tentang masalah ini. Marah. Marahnya orang yang cukup wibawa, sehingga marah menjadi satu masalah yang diperhatikan orang. La yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru laha. Tidak pernah marah untuk persoalan-persoalan pribadi. Kenapa saya tidak dihormati orang? Kenapa saya tidak disalami orang? Itu tidak pernah Rasulullah. Malah sebaliknya. Beliau membiasakan sahabatnya untuk tidak berdiri kalau beliau masuk. Walaupun sahabat itu merasa seperti bisa, tapi beliau mencegah. Dan beliau tidak berani bangun karena takut beliau marah. Karena ini perintah, jangan bangun kalau aku masuk. Itu artinya beliau tidak melihat persoalan-persoalan pribadi, tapi persoalan umat dan persoalan Allah, haqqullah, kebenaran, apa yang telah diturunkan oleh wahyu, beliau berkewajiban menjalankannya. Idza asyara bi kafihi kulliha. Kalau menunjuk, dia tunjuk dengan 5 jari. Tidak menunjuk begini, tapi menunjuk begini. Tapi kalau beliau merasa heran tentang sesuatu, beliau membaliknya begini. Kenapa? 5 datang. Tapi kalau menunjuk, tangan 5 semua ditunjukkan. Wa idza fariha ghadda tarfa. Kalau beliau merasa girang, matanya dipejamkan. Artinya dia ingat pada Allah. Idza fariha ghadda tarfa. Lam yakun farhishan wala mutafahishan. Orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, walaupun bersifat menasihati orang dengan agak keras, kata-katanya tetap teratur.
Dan memang begitu seharusnya guru, karena dia diteladani orang. Tidak boleh guru menasehati pakai maki-maki atau mengeluarkan kata-kata yang menikam perasaan orang. Jadi perasaan tidak disinggung, tapi kesalahan dituding. Kamu salah, kamu istighfar, tanpa dikatakan kamu ini orang bahlul, kamu tidak benar, melukai perasaan. Fakana lam yakun sakhaban, lam yakun fahasyan. Juga tidak berteriak-teriak kalau ngomong, sebagaimana yang sudah kita. Wala yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lebih banyak beliau memberi maaf dan memberi ampun. Tidak pernah memukul orang. Dalam keadaan di luar perang, beliau tidak pernah menggunakan tangan untuk memukul. Anas bin Malik berkata, saya pernah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Jangankan dipukul, dimarahi saja belum pernah. Jadi saya tahu saya ini salah, saya khawatir nanti dimarahi, malah beliau diam, tidak marah. Masalahnya bukan masalah pribadi. Kesalahan orang melayani majikannya atau gurunya, itu masalah guru bisa memberi maaf. Begitu Rasulullah SAW. Kana yakhzinu lisanahu illa fima la ya'ni wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum wa yukrimu kulla karimi qaum. Dia menyimpan lidahnya kecuali dalam masalah-masalah tertentu, menyampaikan wahyu, amar ma'ruf nahi mungkar, menjawab pertanyaan, menerangkan hukum dan sebagainya. Selain itu beliau tidak gunakan lidah kecuali di rumah tangga dengan anak dan istrinya. Tiap orang dihormati, seakan-akan orang itu mengatakan, wah tidak pernah Rasulullah menghormati orang lebih dari saya. Sahabat orang ketemu dihormati secukupnya sehingga dia merasa lega. Aduh, tadi saya dihormati oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana saya belum pernah lihat orang dihormati seperti saya. Apalagi kalau itu orang memang terhormat betul, seperti kepala-kepala suku atau apa. Beliau memberikan kewajiban untuk memberi ihtiram secukupnya, membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, tanpa memandang dulu dan tanpa memerhatikan suasana. Inilah sebenarnya saudara-saudara yang perlu kita tiru daripada penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Saya sendiri pernah menghadiri zaman para ulama dan kiai yang mengatakan ini salah. Biarpun masalahnya kecil, walaupun masalahnya di depan orang, sebab dia tidak ada kesempatan lagi melihat orang atau teman atau tamunya minum dengan tangan kiri. Dia bilang, saudara, tolong jangan minum tangan kiri, minum tangan tengah. Ini saya pernah dengar sendiri para guru-guru yang betul-betul ikhlas meniru Rasulullah SAW. Jadi dalam soal kebenaran tidak tenggang perasaan orang, dikasih tahu. Dan ini karena mahabbah, karena cinta. Orang yang dianggap sama dia mulia adalah orang yang paling banyak berjasa dalam agama. Akramakum indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang banyak ilmunya, yang banyak takwanya, yang dia lihat banyak jasanya, itu yang dihormati, yang dianggap dia orang penting di samping Rasulullah. Karenanya yang duduk di samping Rasulullah SAW biasanya pembesar-pembesar sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Bukan karena mereka ini orang bangsawan, tidak, tapi masalahnya karena mereka banyak jasa, banyak andil, banyak saham dalam perjuangan menegakkan kebenaran bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menolak orang minta.
Sampai para sahabat satu sama lain mengatakan, tolong jangan diminta ya Rasulullah, kasihan. Begitu orang minta, begitu dia beri. Walaupun meminta pakaian yang dia pakai, dibuka dikasih. Paling hebat satu kejadian bahwa itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah kepala kaum munafikin yang siang malam kerjanya tidak ada lain kecuali ganyang Rasulullah SAW. Tidak ada kerja lain, khusus menghadapi Rasulullah SAW dan perjuangannya dan agamanya dan sahabatnya dan segala-galanya. Waktu akan meninggal, datang putranya Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay, putranya Muslim. Jadi itu manusia munafik itu melahirkan seorang Muslim, sahabat. Datang pada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya ini nazar, sedang dalam keadaan sekarat, cerit-cerit, tolong kasihkan jubahmu ini supaya dia agak dapat barokah dan merupakan semacam pengampunan. Rasulullah SAW tidak pandang kanan, tidak pandang kiri, dibuka dia, kasih. Kembali lagi Rasulullah, mati, tolong ente sembayangi. Ini orang sebetulnya bukan Muslim, ini kafir, cuma munafik, artinya menampakkan Islam, menyembunyikan kufur. Itu namanya munafik. Ini kepala kaum munafik. Rasulullah SAW sudah hampir berdiri di muka jenazah sholat. Turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabri. Coba tidak ada ayat ini, dia sholat. Jadi dia tidak mendendam. Begitu orang minta, dia beri. Kesempatan untuk memberi itu tidak dibatasi. Sedang beliau sendiri tidak pernah minta. Keluarganya itu tidak sebagai keluarga-keluarga maharaja di mana-mana. Keluarganya renas makmur, kaya raya. Ini sebaliknya. Keluarganya malah dibatasi sekali. Pernah ada satu peperangan Rasulullah SAW menang. Ada banyak orang yang ditawan. Ini namanya tawanan perang. Sayyidatina Fatimah, anaknya yang paling disayangi. Ya abadi, saya ini giling gandum untuk Hasan dan Hussein. Tangan saya ini sakit, capek. Tolong berikan salah satu dari tawanan perang itu untuk bekerja pada saya dengan makannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Jangan, saya akan berikan kepadamu sesuatu yang lebih penting dari itu. Apa ya Rasulullah? Kalau mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada itu manusia yang saya akan taruh di rumahmu itu. Sebab itu bisa kita tebuskan. Dan duitnya saya mau kasih ahli sufa, sahabat-sahabatku yang miskin-miskin di masjid itu. Ini anaknya. Dan butuh betul, bukan butuh karena manja atau karena kedudukan ayahnya dia mesti mempergunakan pedinda atau pelayan. Tidak, memang butuh betul, tidak kuat. Dan banyak hal-hal yang mengenai ini keluarganya didulukan. Kalau mengenai kesusahan, keluarganya di depan. Tapi kalau keenaan, keluarganya di belakang. Ini namanya pemimpin. Dan harus kita tiru. Waktu peperangan Badar, kaum kafir mengajukan 3 tokoh. Pendekarnya orang kafir. Utbah, wa Syaibah, wal Walid. Rasulullah SAW tidak menyuruh, Abu Bakar, bangun, kamu lawan. Umar, bangun. Tidak. Keluarganya, Ali, di sana sendiri. Dan calon mantu, Ali, bangun, lawan. Hamzah, pamannya sendiri. Jadi, kakak daripada ayahnya Abdullah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan anaknya Al-Harith ibn Abdul Muttalib, pamannya. Putra dari pamannya. 3 ini semuanya keluarganya. Yang paling dekatnya manusia dengan dia.
Tidak menyuruh orang lain. Keluarganya dulu. Jadi kalau kena apa-apa, biar keluargaku yang kena, bukan orang lain. Begitu emannya sama umatnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tur akhirnya Hamzah menang, Ali menang, Al-Walid kena bacok dan akhirnya digotong. Tidak lama mati. Tapi yang membunuh ini Al-Walid kena juga. Jadi 3 sana mati semua. Sini 2 hidup, 1 mati. Jadi 3 lawan 1. Padahal Rasulullah SAW kalau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu bangun lawan. Omar bangun. Apakah mereka akan menolak? Sama sekali tidak. So, perintah Rasulullah SAW adalah perintah Allah, wajib. Ma'atakumur Rasul fakhudhu. Tapi tidak. Kalau masalah tulus, umat dikumpulkan, ayo siapa yang minta? Saya ada uang banyak. Pernah ditunjukkan 75.000 dirham. Dibeberkan kelosok oleh Anas bin Malik, ditumpuk di situ. Diberikan sampai habis. Datang satu orang Badui, minta dengan paksa, ya Rasulullah, berilah saya apa? Dia bilang, itu kambing. Kamu lihat itu kambing di sebelah gunung itu, berapa ratus kambing, bukan 1-2 ekor, ratusan kambing. Itu kambing ambilan, itu kambingmu. Kaget. Jadi Rasulullah SAW sesudah bilang begitu, dia itu Badui, dering itu kambing pergi kampungnya pada kaum-kaum Arab sambil mengatakan, saya ketemu dengan satu manusia, itulah pantas menjadi manusianya manusia, itu Nabi akhir zaman. Dia memberi pemberian seakan-akan dia tidak takut miskin. Yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Begitu sifatnya Badui ini kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudara, banyak lagi. Nanti insya Allah saya akan perinci sebagaimana yang mengenai fisik dalam satu diktat khas sesudah ini. Jadi saya cukupkan sampai demikian saja. Sebab sifat-sifat Rasulullah SAW penting sekali yang perlu kita teladani. Pada majelis yang lalu itu sifat fisiknya. Sebab saya katakan bahwa semua manusia bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Temu hatinya, temu rohnya, atau temu akalnya, atau temu pandangan matanya. Jadi kalau fisiknya digambarkan, maka akan tergambar manusia bagus sekali. Dan semua orang di dunia suka bagus. Siapa yang tidak suka keindahan? Makanya Nabi Muhammad SAW dijadikan indah. Wajahnya indah. Tapi juga kelakuannya tidak kalah indah. Inilah dia sebagian. Yang bisa kita tiru kelakuannya. Betul, saudara-saudara? Kalau wajahnya sudah terang, masing-masing sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing wajah yang sudah pantas dengan dia. Wa amma kelakuannya, itulah yang wajib kita tiru. Sebagaimana yang saya sebut dan yang banyak sekali masih belum tersebut. Inilah inti daripada maulud sebagai sambungan yang lalu. Sekarang marilah kita mulai membaca diktat yang ada di tangan saudara-saudara. Diktat ini saya beri judul Dialog dengan Allah. Artinya bercakap-cakap dengan Allah. Tapi isinya doa, permohonan. Adakah satu manusia, adakah manusia bisa luput daripada kewajiban memohon daripada Allah? Adakah makhluk yang lebih pantas mohon kepada Allah daripada kita? Kita wajib memohon kepada Allah. Inilah permohonan-permohonan yang mesti kita renungkan bersama. Sebab permohonan manusia itu menunjukkan siapa karakter manusia itu. Nanti satu waktu saya akan bacakan ini doa-doa Nabi SAW. Di mana kita bisa ketahui itu jiwanya manusia. Setidak-tidaknya dia mendoa untuk umatnya membaca doanya itu. Mungkin bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia bilang Rabbighfirli, dia orang sudah diampuni dosanya. Mestinya tidak perlu dia baca itu, tapi tidak, dia baca juga.
supaya kita tiru. Dan kalau kita tiru, kitalah yang untung. Mari kita mulai membaca. 1. Ya Allah, bantulah kami dalam mengetengahkan kalimat hak di hadapan orang-orang yang melakukan kesalahan. Hindarkanlah kami dari ucapan-ucapan palsu yang hanya sekedar ingin mendapat tepuan tangan kaum yang lemah atau pujian orang-orang yang tak berpengetahuan. Saudara-saudara, kalimat hak ini adalah prinsip. Pertama, kalimat hak itu adalah beresensi atau bersimpul di dalam la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kedua kalimat hak. Alaiha nahya wa alaiha nujahid wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah minal aminin. Ini kalimat hak. Dari kalimat ini terpencarlah kebenaran-kebenaran yang lain yang bisa diutarakan karena bisa diungkap. Segala yang bisa diungkap bisa kita utarakan, dan ini wajib kita ketengahkan. Jadi di hadapan kita banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi siapakah gerangan yang berani mengucapkan kalimat hak bahwa saudara-saudara salah? Ini jarang kita minta. Kita dihitung oleh Allah daripada yang jarang itu, yang mengetengahkan kalimat hak. Tidak gampang itu kalimat hak diketengahkan orang. Dan hindarkanlah kami ya Allah dari ucapan-ucapan palsu. Ada orang yang berbuat-buat kata, dia mengucapkan kalimat seakan-akan kalimatnya itu menggeledak, hebat, tapi palsu, tidak terbit dari hatinya. Karena dia senang mendapat tepuan tangan orang ramai, dan sangat senang mendapat pujian manusia-manusia yang lain, atau pujian orang-orang yang tidak berpengetahuan. Massa, rakyat, itu biasanya tidak semuanya berpengetahuan. Jadi kita minta daripada Allah supaya kalimat yang kita ketengahkan ini bersih daripada unek-unek kita untuk minta dipuji atau untuk minta ditepui tangan. Yang kedua, ya Allah, berilah kami kekuatan batin untuk mengatakan tidak terhadap kebatilan, dan berilah kami kecerdasan pikiran sehingga kami mengetahui saat-saat yang tepat untuk mengatakannya, dan berilah kami petunjuk bagaimana cara mengetengahkannya. Jadi ini sekarang ada kesalahan, lalu ada kekuatan batin untuk menanggapi kesalahan. Sesudah itu ada pula nomor 2-nya, timing. Ada kalanya kita katakan kepada yang salah, engkau salah, tidak cocok timingnya, malah berbalik, kitalah yang cilaka. Jadi mengatakan salah itu mesti ada timing. Jadi inilah yang dimaksud dari rahasia ayat-ayat di dalam surat Al-Kafirun. Qul, katakan ayuhai Muhammad, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Jadi inilah garis pemisah yang harus dikatakan oleh seorang muslim kepada yang tidak benar, kepada kafir, kepada penyembah-penyembah tauhid, dikatakan tidak. Dan bukan mudah orang mengatakan tidak kalau dia tidak ada kekuatan batin. Sebiasanya penyembah tauhid rendah. Kadang-kadang dia itu makmur segala-galanya, lahiriah, tapi batiniyah sumpah. Makanya
mesti ada kekuatan batin untuk nyonggo kemelaratan, tetapi di atas hak, daripada kekayaan tetapi atas batil. Ini kekuatan batin yang kita minta. Sesudah kekuatan batin kita tahu timing, waktu, dan yang ketiga cara. Tahu waktu pun kalau tidak tahu caranya juga tidak benar, tidak menguntungkan. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, ya Allah, sekiranya akan Engkau limpahkan harta kekayaan kepada kami, janganlah Engkau cabut kebahagiaan kami sebagai gantinya. Benda yang berlimpah ruah, tetapi kita tidak bahagia, itu tidak mau, kita tidak maukan itu, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan itu. Sebaliknya, kalau ada kecukupan, tidak kaya tapi cukup, namun ia bahagia, inilah sebenarnya yang kita minta. Betul, saudara-saudara? Siapa di antara kita yang mau jadi kaya raya tetapi dia tidak bahagia? Tentu tidak ada. Bukan pilihan. Bila Engkau karuniakan kepada kami kekuatan, janganlah kiranya Engkau ambil akal dan kemanusiaan kami sebagai gantinya. Jadi kaya harus ada bahagia, baru cocok. Wa illa, atau jika tidak, cukup saja. Kemudian kekuatan harus imbangannya kemanusiaan dan akal. Ada orang kuat, akalnya tidak dipakai, kekuatannya yang dipakai, lalu kemanusiaannya kabur, dan dia menjadi makhluk yang kuat tanpa kemanusiaannya manusianya. Ini berbahaya. Kalau banyak orang yang seperti itu, maka satu masyarakat akan hidup di tengah-tengah rimba raya, yakni marga satwa. Jadi kita ini dianggapnya seperti binatang-binatang buas di tengah rimba raya. Jadi rimbaisme, siapa yang kuat dia yang jaya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi karenanya kita harus minta, ya Allah, kalau Engkau tambah kekuatan saya, jangan Engkau cabut kemanusiaan saya. Sebab kekuatan itu memerlukan kemanusiaan, baru cocok, baru indah dan bagus, baru layak dilihat, layak dirasakan. Dan sekiranya Engkau takdirkan kejayaan bagi kami, janganlah Engkau cabut daripada kami sifat rendah hati, tawadhu. Kalau Engkau takdirkan kami, ya Allah, menjadi suatu umat yang jaya, jangan Engkau cabut sifat tawadhu. Ada orang jaya lupa daratan, dan berapa banyak manusia yang merasa menang atau berhasil dalam sesuatu, tiba-tiba dia membusungkan dadanya berkata aku dan aku. Sifat tawadhu'nya sudah dicabut oleh Allah. Rasulullah SAW di waktu mencapai topnya kejayaan dengan membuka kota Mekah sebagai pusat kebudayaan kufur dan syirik, beliau SAW masuk ke dalam kota itu dengan tunduk sebagai pemenang, pembuka kota, sambil berkata la ilaha illallah wahdah sadaqa abdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, memang tepat, memang menepati janjinya, memenangkan hambanya. Jadi bukan saya yang menang, maksudnya Rasulullah ini,
Yang memenangkan saya ini adalah Allah. Engkau ya Allah yang memenangkan hamba-Mu. Ini namanya tawadhu. Kalau lain-lain orang biasanya menyebut dirinya, saya yang menaklukkan kota Mekah. Saya punya tentara yang masuk. Saya punya jasa merobohkan itu dan merobohkan ini. Itu sebetulnya sudah dicabut oleh Allah sifat tawadhu. Dan manusia kalau tidak ada tawadhu akan muncul kekuatan dan kejayaannya saja. Orang lain melihat ini tidak simpatik. Apa artinya tidak simpatik? Tidak tertarik oleh itu. Yang keempat, ya Allah, bantulah kami agar dapat melihat segi-segi yang tersirat di balik suatu kejadian. Kadang-kadang kita ini kelihatan satu kejadian, sudah putus asa, sudah sumpah. Kita tidak bisa membaca segi-segi yang tersirat di balik kebenaran dan kenyataan kejadian ini. Perlu kita mohon daripada Allah supaya kita bisa melihat yang latar belakang daripada suatu kejadian, supaya kita tahu ada kejadian yang terasa oleh kita tidak enak, tetapi ada hikmahnya kejadian itu. Siapa yang tahu? Kecuali orang yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang hal itu. Jadi kejadian ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kejadiannya demikian, hikmahnya ini. Seorang misalnya guru menjadi kaya raya, akhirnya dia tidak mau mengajar. Sebab dia mengajar dapat sedikit. Akhirnya tidak lama lagi kekayaannya itu mengurang dan perdagangannya surut. Akhirnya kembali lagi kepada mengajar. Dia merasa sumpah kembali kepada mengajar. Padahal Allah mengatakan, engkau jadi kiai ini fadilahnya lebih besar daripada kalau engkau jadi kaya raya. Nah, aku jadikan engkau sekarang kembali mengajar. Mengajar fikih, mengajar tafsir, mengajar usul, mengajar faraid. Lebih baik. Tapi itu orang tetap tidak senang. Sebetulnya dia cuma melihat apa yang tersurat, tidak melihat yang tersirat dari kejadian dia surut ini. Sebetulnya dia mesti bersyukur. Kalau ahli tasawuf, syukur, ya Allah, kembalilah saya mengajar lagi. Saya mendapat pahala insyaallah. Terimalah amal. Janganlah engkau biarkan kami menuduh lawan kami dengan tuduhan kosong semata-mata karena mereka berselisih paham dengan kami. Ini juga perlu kita mintakan daripada Allah. Kita mohonkan. Ada kalanya karena saya bermusuhan dengan orang, saya lontarkan kata tuduh, menuduh, dan hamun maki karena dia lawan. Tidak ada sebab lain. Tidak karena betul-betul barang terjadi, tapi saya tuduh supaya lawan saya jatuh. Ini tidak baik. Ini perlu kita mohon daripada Allah untuk kita dijauhkan daripada itu. Umumnya di dunia ini, apalagi kalau kita melihat lawan kita ini sedang lemah, diganyang betul macam-macam tuduhan. Macam-macam tuduhan bisa dituduhkan kepada orang yang lemah, yang tidak berdaya. Dan tetap berlaku karena yang kuat merasa itu tuduhan sudah bisa dimakan oleh akal dan pikiran manusia. Ini jangan kita lakukan. Sebab kita sebagai hamba Allah adalah tetap merupakan makhluk yang dhaif, yang kita tuduh dengan palsu. Hanya karena dia lawan, tidak lama mungkin dia dikuatkan oleh Allah. Dan apa yang kita tuduhkan malah mengena diri kita sendiri. Didiklah kami bagaimana mencintai sesama umat sebagaimana mencintai diri sendiri. Ini memerlukan taufik daripada Allah. Taufik untuk kita bisa mencintai sesama umat manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tidak semua orang bisa merasakan ini.
dan mendapatkan nikmat karunia seperti ini. Didiklah kami bagaimana cara kami dapat memperhitungkan kesalahan diri kami sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Ya Allah, didiklah saya supaya saya ini bisa memperhitungkan kesalahan diri saya sebelum saya mengijir-ngijir kesalahan orang lain. Didiklah saya supaya jari telunjuk ini tidak menunjuk ke depan terus, tapi sekali-kali harus menunjuk ke belakang, ke yang bersangkutan. Barangkali saya yang salah, bukan orang itu. Barangkali kepemimpinan saya yang salah, bukan yang saya pimpin yang salah. Itu harus. Dan ini juga memerlukan taufik. Tidak semua orang. Umumnya kalau dikritik manusia ini marah, tapi tidak pernah menanya, tidak pernah menoleh ke belakang melihat sejarah apa gerangan yang telah dilakukan. Barangkali kalau kita teliti melihat belakang, melihat diri sendiri, atau dengan istilah kita mawas diri, maka sebenarnya kitalah yang tahu diri mengatakan ya betul, saya sebenarnya. Ya Allah, jangan kau biarkan hambamu ini dihinggapi penyakit congkak apabila memperoleh kejayaan. Umumnya seperti mana saya katakan tadi, orang yang jaya, orang yang menang, orang yang kuat ini lalu sebentar saja sudah dihinggapi oleh penyakit congkak, takabur. Kita harus mohon daripada Allah supaya kita tidak dihinggapi penyakit congkak apabila kita mendapat kejayaan. Sebab kejayaan itu datangnya daripada Allah, bukan daripada usaha diri sendiri, tapi Allah yang menjayakan kita. Dan sifat takabur adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. Kalau kita takabur, maka keadaannya sudah terbalik, dan tidak lama kita mesti surut dan hancur. Sebaliknya, jangan kau biarkan kami dilamun oleh sifat putus asa ketika menghadapi kegagalan. Ini juga penting. Jadi jangan takabur kalau menang atau kalau jaya, dan jangan putus asa kalau gagal. Ini dua sifat harus dimiliki oleh kaum mukminin dan mukminat. Di rumah tangga apabila belum berhasil sesuatu, jangan putus asa. Kalau gagal, jangan putus asa. Tapi kalau berhasil, jangan menepuk dada, berkata aku dan aku. Inilah sifat Rasulullah SAW yang perlu kita ambil over, kita warisi di saat seperti ini. Sedarkanlah kami bahwa kegagalan itu selalu mendahului tibanya kejayaan. Ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak sia-sia menyebut dalam firman-Nya di surat Al-Nasrah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kali. Setiap ada kesusahan, pasti ada kelepasan. Setiap ada kesusahan, pasti ada kelepasan. Jadi sudah jelas, tiap kesulitan yang kita hadapi, tiap kegagalan, itu mendahului adanya kejayaan di belakang. Hati-hati, jangan digunting dengan putus asa. Kalau digunting putus asa, tinggal putus asanya saja yang saudara terima. Jayanya saudara luput, dan saudara sudah cut, saudara gunting. Dari sebab itu kita minta daripada Allah. Sadarkanlah kami ya Allah bahwa kegagalan itu selalu mendahului tibanya kejayaan. Kemudian lekatkanlah pada ingatan kami bahwa semua itu adalah daripada-Mu. Ini lebih penting dari segala yang di atas tadi. Jadi kegagalan daripada Allah, kejayaan daripadanya. Kita tidak putus asa kalau gagal, kita tidak congkak kalau berjaya. Namun lebih penting dari itu kita mohon
lekatkan ya Allah pada ingatan kita bahwa itu semua adalah daripadamu. Untuk apa? Apa maksudnya? Supaya kita nanti bisa mengatakan, dan kami akan pergunakan itu untuk keridhaanmu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu daripada Allah, maka kita akan pergunakan semuanya itu untuk Dia kembali, dan dapatlah pahala. Karena jalinan datang dari Allah, kita kembalikan kepadanya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam arti kata yang lebih luas daripada istilah kalimat itu. Yang keenam, ya Allah, ringankanlah ke dalam jiwa kita, jiwa kami, bahwa toleransi terhadap sesama muslim adalah setinggi-tinggi tingkat kekuatan batin. Jadi ya Allah, sadarkanlah di dalam batin kita bahwa sikap toleransi itu artinya tasamuh, itu adalah setinggi-tinggi tingkat kekuatan batin. Orang yang paling kuat batinnya adalah orang yang paling bisa membuat tasamuh kepada seorang muslim yang berbuat salah kepadanya. Sedangkan mentolerir kebatilan yang nyata adalah serendah-rendah sifat munafik. Jadi kalau kita mentolerir suatu kesalahan terhadap seorang, terhadap diri kita, kesalahan seorang terhadap diri kita, maka membiarkan kejahatan berlaku, ini adalah serendah-rendah sifat munafik. Orang ini bisa jadi munafik kalau melihat temannya yang kaya berbuat maksiat, dibiarkan. Apa sebab? Sebab nanti kalau saya tegur, dia marah, hubungan saya dengan dia putus. Jadi arti kata yang terbalik, tersirat dari ini, biarlah saya putus dengan Allah, asal saya tidak putus dengan hubungan saya dengan teman ini. Walaupun itu tidak dinyatakan demikian, tapi nyatanya hasil jabarnya ini begitu. Ada kebatilan yang nyata, yang sudah cetol, welow, dibiarkan. Karena dia takut kalau menegur, nanti ada hal-hal yang tidak bisa diharapkan akhir akibatnya terhadap dirinya. Ini serendah-rendah sifat kaum munafik. Sifat munafik itu ada 2 tingkat atau 3. Yang pertama, menyembunyikan kebenaran. Tapi yang paling rendah, membenarkan liwat lalu lalangnya kebatilan di hadapan matanya dan tidak ditegur. Seakan-akan merasa itulah sudah bagus. Hindarkanlah kami daripadanya, dan hindarkanlah kami daripada sifat membalas dendam. Jadi kita harus minta daripada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat kaum munafik dan derajat munafik yang paling rendah. Tetapi juga kita minta daripada Allah supaya kita dihindarkan daripada sifat membalas dendam. Itu manusia yang kecil jiwanya adalah manusia yang membalas dendam. Sebab manusia yang besar seperti Rasulullah SAW, nanti saya akan sebut dalam sejarahnya, riwayat hidupnya, beliau tidak pernah membalas dendam. Tidak ada orang berbuat sesuatu yang lebih jahat daripada perbuatan Quraisy yang kafir terhadap Rasulullah. Tetapi ketika beliau menang, memasuki kota Mekah dan mengumpulkan tawanan-tawanan perang yang ada di Mekah itu semua, disuruhnya duduk, beliau berdiri memegang pintunya Ka'bah, sambil berdiri di tengah-tengah pintu Ka'bah, menanyakan, wahai para Quraisy, tahukah kamu apa yang akan ku berbuat terhadapmu? Mereka diam semua, masing-masing sudah gemetar. Hati masing-masing mengatakan, tidak lama lagi aku punya leher dipancung, karena aku punya kejahatan dan kesalahan-kesalahan terhadap manusia ini. Yang satu mengatakan, saya pernah maki-maki di muka umum, saya pernah tarik lehernya, saya pernah lempar dia dengan batu
bakal pasti saya akan dibunuh. Masing-masing hatinya sudah mengatakan demikian. Mereka lupa bahwa manusia yang dia hadapi ini adalah Rasulullah SAW, yang dadanya kosong daripada balas dendam dan dendam hukuman. Jawabnya yang sederhana mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah masing-masing ke rumah. Saya maafkan kamu semua. Kaget. Begini kami punya kesalahan. Engkau memaafkan ya Muhammad. Dalam hati masing-masing, ya Allah, tidak ada manusia seperti ini. Padahal ini manusia kalau mau membalas bisa. Kekuatan di tangannya. Ini tentaranya 140.000 dari kerennya sahabat. Yang kalau ada sekarang mereka itu di dunia akan menguasai seluruh dunia. Baik dengan otaknya, baik dengan tangannya, baik imannya. Itu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada Quraisy, kembalilah. Aku maafkan kamu. Ya Allah, hilangkan daripada dada kita sifat membalas dendam. Kalau kita jaya. Yang ketujuh, ya Allah, jika kami menindakkan kesalahan terhadap sesama manusia, berilah kami keberanian dan kekuatan jiwa untuk segera meminta maaf daripadanya. Ada orang sering berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaringi kepadanya kekuatan akhlak untuk bisa keluar dari mulutnya kalimat, saya salah dan maafkan saya. Tidak bisa. Tidak keweton. Ini orang biadab. Sebab dia bisa berbuat salah, tetapi tidak mau mengatakan saya salah. Akan kumpul dengan siapa dia? Manusia ini, manusia adalah biasa kalau ada orang salah. Kalau dia minta maaf daripadanya, dia merasa sedikit lega. Setidak-tidaknya sedikit lega. Ya sudah, saya maafkan. Di dunia dia tidak putus hubungannya dengan persahabatan. Di akhirat dia luput daripada siksa. Tapi toh masih banyak manusia yang tidak mau keluar dari mulutnya sifat saya minta maaf. Maka karenanya kita harus mendoa, ya Allah, jika kami menindakkan kesalahan terhadap sesama manusia, berilah kami keberanian dan kekuatan jiwa untuk segera meminta maaf daripadanya. Dan sebaliknya, apabila kami disalahi orang, maka berilah kami kelapangan hati untuk memaafkannya. Sebaliknya, kalau saya, ya Allah, disalahi orang, berilah saya kekuatan hati, kelapangan dada untuk mengatakan kepadanya, saya maafkan. Yang kedelapan, ya Allah, apabila akan kau lemahkan ingatan kami, maka biarkanlah kami lupakan semua kesalahan orang lain dan tinggalkan dalam ingatan kami kebaikan-kebaikan mereka. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala satu waktu menjadikan kami lemah ingatan, atau dikatakan pikun. Ya Allah, pikunkan kami terhadap kesalahan orang terhadap saya. Tapi kebaikan orang jangan kau lupakan. Jangan kau cabut dari ingatan kami kebaikan orang. Sebab kalau kita ingat kebaikan orang, kita ada ingatan pula akan membalas budi. Ada ingatan pula akan berbuat sesuatu yang sifatnya itu ma'ruf. Tapi kalau kita lupa kebaikan orang, wal'iyadu billah min zalik, kita tidak akan bisa berbuat dan tidak akan ada niat yang timbul untuk berbuat baik. Ya Allah, jika kami kehilangan teman seiring, maka berilah kami kekuatan budi untuk dapat merangkulnya kembali menjadi teman yang lebih akrab dari semula. Satu waktu, saudara-saudara, kita kehilangan teman karena perselisihan paham. Kita bisa kehilangan teman, tapi marilah kita berdoa supaya Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk merangkul dia kembali sebagai teman akrab lebih dari yang dulu. Artinya, kita bisa salah kepada orang sampai orang itu purik atau merajuk terhadap kita.
Tapi kita toh masih bisa minta daripada Allah bahwa kita diberi kekuatan. Apakah daya rohani atau daya omong yang baik sehingga dia kembali lagi menjadi sahabat. Kita kembali. Ya Allah, janganlah kiranya kau jadikan kami sebagai jagal yang selalu membantai ternak. Dan jangan pula kami dijadikan sebagai ternak yang dibantai orang. Ini manusia ini ada kalanya menjadi penjagal dan yang dijagal. Dua-duanya kita tidak maukan itu. Gal wan nasu mundu ta'arafu sinfan maghdurun wa ghadir. Manusia sejak mereka berkenalan ada dua macam. Penjagal dan yang dijagal. Tapi kita harus minta daripada Allah. Jangan kita dijadikan sebagai orang yang menjagal manusia, sebagai tukang jagal ternak, menyembelih ternaknya. Namun kita juga minta supaya kita tidak dijagal orang. So, apa artinya kita tidak menjagal orang, tapi orang menjagal kita? Betul, saudara? Jangan kita menjadi tukang jagal, yakni manusia yang hati kejam. Tapi juga jangan mau dikejami orang. Artinya kita tidak juga senang dikejami orang. Kita mohon supaya kita menjadi orang baik dan yang membaiki orang dan dibaiki orang. Ya Allah, bila mana kami sakit, janganlah kami dijadikan beban bagi orang-orang yang kami kasihi. Dan apabila kesehatan kami Engkau cabut, maka tinggalkanlah pada kami nikmat iman kepadamu. Ma'asyiral muslimin, ini sakit memang tidak enak dirasakan. Dan yang lebih tidak enak merasakan itu adalah orang yang sakit. Merasakan sakit dan merasakan pula bahwa dia membebani orang yang dikasihi. Misalnya membebani anak-anak untuk menjaga dia siang dan malam. Kasihan anak-anak kalau mereka sampai tidak kuat. Mereka dapat dosa. Membebani istri untuk menjaga, melek malam menjaga kita sakit. Kalau istri itu sudah tidak kuat, dia akan menanggung dosa. Jadi ya Allah, kalau kita diberi sakit, jangan sampai kita menjadi beban berat kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. yakni ringankanlah beban mereka melayani kami, mengobati kami, menjaga kami dan sebagainya. Sebab orang sakit itu kadang-kadang menjadi beban, bukan beban penjagaannya, tapi beban pembiayaannya. Orang sakit sudah tidak bisa bekerja. Seorang ayah, mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit ini. Seorang ayah kena penyakit kanker, anak-anaknya kerjanya tidak seberapa kuat, membiayai dokternya ayah, obat-obatnya yang harga ribuan, mereka tidak kuat, mau ditinggal ini ayah, tidak ditinggal anak kandung sendiri kekurangan makan. Ini namanya beban, saudara. Mari kita berdoa supaya kita tidak terkena orang seperti itu. Dan apabila engkau akan cabut kesehatan kami, maka tinggalkanlah pada kami nikmat iman. Sebab kesehatan itu nikmat. Betul, saudara-saudara? Tapi lebih nikmat daripada kesehatan itu adalah iman. Ya Allah, kalau sudah memang kalau memang sudah semestinya kesehatanku akan engkau cabut, maka tolong imanku jangan engkau cabut. Tinggalkan itu. Apa sebab? Sebab ada orang yang dicabut kesehatannya, dicabut pula imannya. Wal'iyadzubillah. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya Allah, janganlah sampai kami mati mendadak dalam keadaan belum bisa bertaubat. Ini juga doa mustahab yang penting. Ada orang mati mendadak, belum sempat bertaubat. Nabi SAW mempercontohkan sebuah doa yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka min, apabila kau ambil kembali harta yang kau berikan kepada kami,
tinggalkanlah kiranya cita kami. Jadi kalau harta benda diambil kembali oleh Allah, kita minta supaya cita-cita al-amal, cita-cita yang baik itu masih tetap. Sebab ada orang diambil hartanya dan cita-citanya diambil sekali, jadi dia tidak punya cita-cita, putus asa, dia bisa bunuh diri. Waliyadillah. Dan sekiranya kejayaan kau luputkan dari kami, berilah kami kekuatan dan keuletan untuk dapat mencapainya. Jaya itu bisa dikejar dengan keuletan dan bisa pula dikejar dengan, apabila kami melupakan dikau, maka janganlah kiranya engkau melupakan kami. Ma'asyiral muslimin, memang ini sering kita lakukan, kita lupa kepada Allah. Tetapi lantas bagaimana? Ya setidak-tidaknya kita minta supaya engkau ya Allah jangan lupa pula kepada kami. Sebab manusia yang sudah dilupakan oleh Allah kepada dirinya, kepadanya, maka orang ini binasa. Orang yang lupa kepada Allah, biasanya Allah melupakan dia. Kalau Allah melupakan seseorang hamba yang lemah seperti kita, ma'asyiral muslimin, apa yang akan terjadi di atas kita? Hancurlah kita ini. Percepatlah kesadaran kami untuk mengingatmu kembali, ya Allah. Jadi maksud kita, kalau kita lupa, percepatlah kembali keingat-ingatan kita kepadamu. Dan penutupnya, ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, inilah isi diktat ke-7. Dengan demikian, maka diktat ke-7 ini telah terbaca seluruhnya. Menyusul acara tanya jawab.